Oh iya, gue harus bikin video tentang kamera dan YouTube ya. Kopinya mantap sekali. Kapal api memang beda ya. Ya, kita ngopi dulu. Oh, nice. Nice. Oke. Kamera yang saya pilih saya sesuaikan dengan kebutuhan saya, terutama untuk kegiatan vlog. Karena saya suka sekali bepergian dan menikmati pemandangan yang ada di Indonesia khususnya. Yang kedua, saya tidak ingin ribet-ribet dalam memilih sebuah barang. Meskipun saya memilihnya lama sekali ya. Fiturnya apa dan fungsinya kayak gimana, kameranya mahal apa tidak, itu juga termasuk dalam salah satu kriteria saya. Saya mencari yang middle budget, yang tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Cocok dibawa-bawa dan settingannya nggak terlalu ribet gitu ya. Dan juga cakep lah kalau dipakai untuk foto dan juga video. Minimal sudah 4K 30 fps, ada fitur slow-mo-nya. Selain itu saya juga butuh fitur seperti port audio yang jacknya 3,5 mili. Itu juga saya pikirkan matang-matang apakah ada dalam produk tersebut. Karena kebutuhan saya hanya seperti itu dan tidak muluk-muluk, jadi XS10 yang saya pilih. Ya, Fujifilm XS10 yang saya pilih. Dan juga ini adalah lensa Fujinon aspherical lens yang 35 mm f2. Selain itu, saya juga butuh fitur stabilizer dalam kamera atau IBIS yang biasa orang-orang bilang gitu ya, in body image stabilizer. IBIS-nya itu sangat stabil. Tangan kita trigger getar-getar, dia bisa menstabilkan gambar tersebut. Cakep pokoknya hasilnya. Waktu saya wawancara Bapak Fahmi, Wali Kota Sukabumi, tangan saya getar-getar. Gini nih. Temen saya aja sampai ketawa di belakang beliau. Tapi hasilnya cakep.
ini cuplikannya. Alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan para relawan dari berbagai elemen, salah satunya juga Wiranata, kita melaksanakan aksi bersih sungai. Ya. Mudah-mudahan gerakan ini menjadi sebuah motivasi bagi warga untuk terus mereka menjaga lingkungan sekitar, karena baik buruknya lingkungan kita sendiri yang menentukan. Mudah-mudahan warga termotivasi untuk senantiasa menjaga kebersihan. Siap. Dan yang lebih lucunya adalah temen gue pas waktu itu dia malah ketawa-ketawa gitu kan melihat gue lagi wawancara tapi pakai kamera sambil goyang-goyang kayak gini. Tapi hasilnya bagus, saya puas sekali dengan ibisnya yang sudah saya on-kan dari awal. Produk ini sudah launching sekitar 1 tahun yang lalu dan saya baru beli beberapa bulan yang lalu, saya lupa tepatnya ya. Saya beli dari DOS Bandung. Waktu itu ada paket pembeliannya hanya body saja dan dikasih pilihan lensa kitnya adalah yang fix 35 mili. Saya ambil karena saya juga suka yang 35 mili. Seperti yang Anda lihat sekarang ini saya menggunakan kamera dengan lensa fix 35 milinya milik Fujinon. Ya, dari Fujifilm juga. Dan ya setelah di color grading ya jadi seperti ini, tapi sebelum di color grading dengan settingan saya ya kayak gini. Nah, balik lagi. Saya memilih kamera ini buat saya sih sangat worth it ya, cocok lah untuk kegiatan vlog. Tapi kalau misalkan Anda seorang videographer untuk kegiatan wedding atau profesional lainnya, ya ini ya paling dasar lah gitu, janganlah. Tapi yang jelas dari segi fitur, hand grip dan bodinya itu cantik parah lah. Kalau buat saya udah suka sih dari awal. Terus yang ketiga, oh iya tadi saya lupa, saya juga suka dengan layar yang bisa flip screen Variangle ya. Nah, seperti yang sekarang saya lihat, saya menggunakan flip screen-nya yang bisa saya tarik ke sini. Jadi saya juga bisa melihat muka saya dengan posisi yang agak jauh karena 35 mm gitu ya. Tapi it's okay lah, autofocusnya lumayan cakep sih sebenarnya, tapi agak lambat saja ya, menurut gue sih agak lambat gitu. Sini fokusnya sini guys. Hai, fokus sini fokus terus sini fokus. Ini, itu kamu lama sekali sih fokusnya. Keburu habis nih kau pengen nungguin fokus lu. Itu salah satu kekurangannya, autofokusnya nggak terlalu cakep gitu. Terus yang gua suka dari XS10 ini, dia masih ada flashnya, meskipun jarang saya pakai gitu kan. Tapi kalau kita seorang vlogger gitu, dibawa kemana-mana, ya itu minimalisir membawa barang-barang seperti flash tambahan kayak Godox, dari saya punya yang Godox ya, jadi cukup pakai flash yang bawaan itu aja udah cukup gitu. Terus jack ya, jacknya yang 3,5 mm. Dulu saya sebelum beli yang XS10 saya sewa ya kamera Fuji yang lain gitu, kebanyakan yang pakai 2,5 mm ya, ukurannya 2,5 mm kan, saya lupa. Nah sekarang di XS10 ini udah 3,5 mili karena beberapa brand untuk mic itu kebanyakan kan menggunakan port mic yang 35 mili, jarang yang kecil. Jadi awal-awalnya malas gitu kan beli Fujifilm, tapi jacknya kayak gimana nih si XS10, setelah dilihat ya bagus ternyata kan, sesuai dengan harapan saya 3,5 mm. Nah makanya sekarang saya pakai yang mic wireless dari Relakat ya, ke saya menggunakan jack yang 3,5 mm dan suaranya bagus, cakep. Terima kasih Relakat yang murah aja. Saya beli gak di endorse. Itu salah satu fitur keunggulan yang sudah saya rasakan, bagus, gambarnya juga jernih. Terus yang saya suka ada juga dalam XS10 ini, biasalah Fujifilm ngasih film simulation, gue suka yang soft. Terus yang standarnya aja sudah bagus sebenarnya, itu yang gue suka. Itu adalah keunggulan yang saya suka dari XS10 dari orang pemula seperti saya.
Tapi ada juga kekurangannya ya buat saya gitu kan. Kekurangan buat saya itu adalah salah satunya autofocusnya yang sangat lambat sekali kan, deteksinya agak kurang bagus kalau menurut saya gitu. Terus ya karena bodinya ramping kecil gitu, kalau kita ada project wedding kurang cocok untuk foto, tapi kalau untuk video lebih cocok sebenarnya. Bukan lebih cocok aja gitu, karena kita bisa pakai rig dari semua rig. Untuk XS10 ini tambahan-tambahan kayak gitu itu lebih cakep, bisa untuk bikin video, karena video gambar yang dihasilkan dari Fujifilm buat saya keren. Sony juga lebih keren sebenarnya. Tapi ada satu fitur yang membuat saya kesal juga ya, yaitu dia susah terkoneksi dengan handphone. Handphone saya handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Saya koneksikan ke XS10, seharusnya bisa gitu kan via Bluetooth dan transfernya via WiFi kalau nggak salah. Itu sempat berkali-kali susah sekali untuk connect via Bluetooth, padahal nama Bluetooth dari si XS10 udah masuk ke sini, tapi si XS10 susah untuk koneksinya. Saya nggak tahu kenapa itu. Apa ada yang tahu? Silahkan komen di bawah. Dan saya hanya satu kali saja bisa connect ke handphone, dan itu coba transfer file, bagus sebenarnya, bisa. Cuman pas saya connect lagi, susahnya minta ampun. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Padahal di sini sudah masuk Bluetoothnya, sudah ada gitu. Tapi kok nggak bisa connect gitu. Searching nggak masuk si S10 ke sini gitu. Dia juga jadinya nggak bisa gitu. Sama-sama searching, sama-sama nggak bisa. Jadi kayak gimana? Nah sampai sekarang, kenapa saya inginkan fitur itu bekerja di XS10? Karena ada beberapa job yang saya pakai itu untuk foto wedding, biar nanti ketika setelah foto di lokasi dengan film simulasi yang gua pakai, terus saya transfer ke HP, biar si pengantennya itu dia bisa melihat langsung hasilnya seperti apa tanpa ada proses editing di komputer. Seperti itu, biar dia cepat update status gitu. Cuman ya agak susah sekali. Dan ini adalah hasil foto dari XS10 menggunakan lensa Fujinon f2 35mm beserta videonya dan beberapa footage lainnya yang saya hasilkan dari XS10. Ini dia. Cuman kalau kamu mau ngevlog menggunakan lensa 35mm itu tidak akan cocok gitu, karena muka kamu akan sebesar ini. Kalau tangan, ya tangan saya udah segini nih megang kamera, udah panjang, udah lurus kayak gitu.
hasilnya ya seperti ini kalau pakai yang 35 mm gitu. Jadi nanti kalau kamu pengen ngevlog ya menggunakan XS10, pakai lensa yang minimal atau maksimal itu 23 mili atau lensa kit yang 1855 atau 1680, bebas mau yang mana. Jangan yang 35 mili seperti ini. Saya gunakan 35 mm ini karena untuk bikin video di ruangan agak jauh gitu, cuman ya gambarnya bagus begitu bro. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe, ada tombol merah di bawah.